Soft opening dapur MBG di Desa Sukorejo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, menjadi tonggak penting inisiatif dari Yayasan Nurul Alam Nusantara. Yayasan lokal Pemalang ini berkomitmen membangun 10 unit dapur, dengan 5 di Pemalang dan 5 lainnya di Pekalongan. Camat Ulu Jami, Muhibin, dalam sambutannya menyampaikan, program makan bergizi gratis ini adalah langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita di wilayah Sukorejo. Saya berharap, dengan adanya program ini, anak-anak kita dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi. Beliau menekankan pentingnya evaluasi berkala. SPPG diharapkan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Evaluasi ini penting agar kita dapat terus meningkatkan kualitas dan efektivitas program ini. Kasmudi sebagai wakil yayasan mengatakan, sebagai mitra dari Yayasan Nurul Alam Nusantara, kami mengurus semua perizinan hingga berdirinya dapur MBG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di acara soft launching, Soft launching ya. PPG, bisa dijelaskan seperti apa? Oh, ini memang kan tahapan kita itu dari proses pendaftaran ke proses masuk, setelah itu ada yang namanya proses persiapan. Dalam proses persiapan itu berarti awal ini memang gedung gedung untuk konveksi, tapi belum dipakai karena saat ini itu kan lagi ekonomi kurang baik lah untuk wilayah di konveksi. Akhirnya ini kita sewa dari mitra yang namanya CV Wiratama, itu kerjasama lah sewa untuk gedung ini, dan kita rehab menjadi dapur SPPG. Nah, setelah terbentuk dapur SPPG, masuk ke tahapan berikutnya yang namanya pengajuan verifikasi persiapan. Setelah verifikasi persiapan itu ada yang namanya survei lapangan dari tim BGN. Nah, setelah ada survei itu ada beberapa perbaikan atau revisi, ada yang ruangannya kurang besar, ada beberapa mungkin dari peralatan yang kurang. Setelah dilengkapi itu baru kita pengajuan survei kedua. Nah, setelah survei kedua diterima oleh tim BGN, itu baru tahapan berikutnya ada namanya step atau surat keputusan dari pihak BGN menurunkan yang namanya kepala SPPG. Nah, setelah kepala SPPG turun, beliau langsung berkoordinasi dengan mitra maupun yayasan untuk membuat atau pengajuan virtual akun. Itu untuk bahan nanti masuknya anggaran dari BGN masuk ke mitra. Nah, setelah virtual account itu jadi, ini tahapan berikutnya ada yang namanya syarat IKL, inspeksi kesehatan lingkungan. Nah, hari kemarin sudah dilaksanakan. Setelah dilaksanakan itu di di ACC dari pihak yang berwenang. Kemudian ada acara MOU IKL, ini yang nanti dari Dinas Kesehatan, kemarin dari pihak Puskesmas Kecamatan itu sudah melaksanakan, ini dari Dinas Gabungan itu di sekaligus opening. Jadi kita mengumpulkan sekolah-sekolah dari pihak kepala sekolah dan PIK tadi ya, itu kita bersama-sama di dalam sosialisasi seperti ini biar mengerti dapurnya seperti apa, prosesnya seperti apa, contoh makanan nanti yang dikirim seperti apa, walaupun nantinya itu bervariasi baik segi menu. Kalau yang jelas masuk itu kan nasi, kalau menu kan nanti berubah-ubah termasuk buah-buahan. Tujuannya ini untuk sosialisasi ke nanti PIK atau pihak sekolah yang kalau tidak salah hari ini itu rata-rata sekolah yang menjadi penerima manfaat itu kita undang dari pihak kepala sekolah sama perwakilan PIK. Jadi tahun nanti ini kan lagi proses penjelasan secara detail dari kepala SPPG seperti itu, Bapak. Pak, artinya ini baru soft launching? Ya, belum. Biasanya namanya apa, Pak? Nurul Alam Nusantara. Pemalang Banjarmulia Pemalang. Itu yayasan dari Pemalang sendiri? Pemalang, ya lokal Pemalang, Bapak. Dari Desa Banjarmulia, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
Pak, di SPPG ini distribusi ada berapa totalnya Pak? Kalau pengajuan kita kemarin 2.917. Ya, tapi kan kita nanti fluktuatif lah di lapangan nanti seperti apa. Kita mengikuti alur dari Kepala SPPG sebagai kepanjangan tangan dari BGN. Kalau mitra itu kan di awal dalam pelaksanaan persiapan dan segala macam. Setelah selesai dan ini opening, semua ini kewenangan di Kepala SPPG. Pak, ini baru evaluasi pengenalannya Pak. Ya? Artinya persiapan-persiapan ya Pak. Iya, nah, kalau secara persiapan ini berarti sudah 100%. Sudah 100%. Iya. Pak. Berikut personalnya Ya, sudah. Sudah. Ya? Sudah. Sudah Semua. Nah, Pak, kembali ke untuk IPAL-nya seperti apa Pak? Apanya? IPAL itu kita kan mengikuti arahan dari teman-teman dari SPPI. Kalau IPAL memang dari cucian itu ada yang namanya seperti bak kontrol. Bak kontrol itu yang kotak itu nanti penyaring. Dari penyaring sendiri itu biasanya kan di situ misalnya ada UPO atau sisa-sisa dari minyak segala macam, itu ada alatnya sendiri. Setelah dari itu masuk ke lubang-lubang yang kita pakai itu pakai kluwung lah. Kluwung itu satu lubang itu 7 kali 3. Di situ juga saringan lagi. Kita menggunakan batu, kerikil sama ijuk. Nah, itu ada 2 saringan. Baru yang ketiga itu baru yang tidak ada saringan, itu sudah bening, baru kita keluarkan di namanya buangan akhir. Jadi secara buangan itu sudah aman, tidak mengandung minyak atau mengandung sisa-sisa limbah. Jadi sudah bening, bisa digunakan untuk irigasi. Ya, sudah dipersiapkan. Sudah. Ini Pak, satu lagi. Ya. Kalau untuk mau menyuplai bahan-bahan ke sini, caranya gimana Pak? Oh, kalau suplai itu memang kewenangan dari Kepala SPPG sama pengelola di sini. Jadi sebelum ini sampai persiapan 100% atau bahasanya pengajuan verifikasi persiapan, itu sudah sudah diundang teman-teman yang mau suplai untuk data juga, untuk masuk ke database suplainya siapa lagi, itu ada datanya. Itu sebagai syarat untuk survei lapangan harus sudah ada penyuplainya. Kalau dari kami itu UMKM sih. Ya. Dari Pemalang atau dari luar Pemalang? Dari Pemalang semua, dari lokal ya. Termasuk tenaga kerja, kita menggunakan tenaga kerja lokal. Kalau di Sukorejo sendiri kurang lebih 30-an orang lah, 35 yang luar. Tapi di wilayah Kecamatan Ulujami itu sisanya, kalau keseluruhan kan 47. Tapi yang paling banyak memang lingkungan sini, sekitar 35 orang. Kita menggunakan lokal. Iya. Nah, ini Yayasan Nurul Huda ya? Nurul Alam Nusantara. Nurul Alam Nusantara. Iya. Dipercaya membuat berapa DG Pak? Kalau kita di Pemalang ada 5 SPPG. Lah kalau di Pekalongan baru 1, tahap pengajuan itu sekitar 4. Jadi 10 karena jatah di satu yayasan kan 10. Jatahnya memang 10. Kalau saat ini baru 6 dan yang baru seperti ini baru 2. Yang lain masih proses persiapan termasuk survei lapangan. Pak, terakhir Pak, harapannya Pak dengan Pak launching ini Pak. Ya, harapannya kita untuk SPPG ini bisa berguna untuk anak-anak sekolah maupun nanti kan ada B3 termasuk ibu hamil, bisa kita juga untuk bisa ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam program nasional ini. Untuk opening sendiri kapan ya Pak? Kita nanti menunggu dari nanti hasil dari IKL hari ini yang gabungan itu. Nanti kan yang paham itu dari Dinas Kesehatan. Kita tidak bisa memutuskan atau jadwalnya kapan kita belum tahu. Berarti artinya untuk grand opening kan berarti sudah pembukaan. Iya, pembukaan secara total. Bulan ini atau tahun depan? Kalau kemungkinan bulan inilah, bulan akhir kemungkinan. Kita nunggu surat SLHS-nya itu keluar dulu, baru nanti kan kita ajukan ke pusat, dana masuk baru kita grand opening. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Casmudi Pak. Pak Casmudi selaku? Kalau saya di sini itu sebagai PIK dari yayasan sekaligus perwakilan mitra Pak.
Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama.